Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibnu Bahruddin SPDI MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Corporate Governance. Yang saya hormati teman-temanku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kerahmatan kepada kita sehingga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani sampai sekarang ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, kami di sini dari kelompok 11 atas nama Arina dan Wiwi Rahayu akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Aktivitas, Efektivitas, Efisiensi, dan Evaluasi. Aktivitas bisnis mencakup aktivitas apapun yang bisnis lakukan dengan tujuan utamanya untuk menghasilkan keuntungan. Ini adalah istilah umum yang mencakup semua kegiatan ekonomi yang perusahaan lakukan selama menjalankan bisnis. Ada 3 jenis kegiatan bisnis utama, yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan. Pembuatan dan penggunaan arus kas yang oleh masing-masing aktivitas ini tercantum dalam laporan arus kas. Pengurangan item non-kas yang sebelumnya berasal dari laba bersih ditambahkan kembali untuk menentukan arus kas. Penambahan item non-kas yang sebelumnya ditambahkan ke laba bersih dikurangkan untuk menentukan arus kas. Hasilnya adalah laporan yang memberi investor ringkasan aktivitas bisnis dalam perusahaan secara tunai yang pemisahannya berbeda. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama dengan judul berdasarkan jenis tertentu. Jenis kegiatan utama bisnis. Yang pertama, operating business activities. Bagian pertama dari laporan arus kas adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kegiatan ini mencakup banyak item dari laporan laba rugi dan bagian neraca saat ini. Dan laporan arus kas menambahkan kembali item non-kas tertentu seperti depresiasi dan amortisasi. Kemudian perubahan item baris neraca seperti piutang dan hutang, melakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan dampak sebelumnya pada laba bersih. Yang kedua, investing business activities. Aktivitas investasi ada di bagian kedua dari laporan arus kas ini. Adalah kegiatan bisnis yang kapasitasnya selama lebih dari 1 tahun. Pencatatan pembelian aset jangka panjang tertulis sebagai penggunaan uang tunai pada bagian ini. Demikian dengan penjualan real estate yang termasuk sumber uang tunai, item baris pengeluaran modal ini sebagai aktivitas investasi dan dapat bagiannya pada laporan arus kas ini. Yang kedua, materi kedua, efektivitas. Efektivitas merupakan tingkatan hasil dari sebuah aksi karyawan dan manajer. Karyawan dan manajer yang mempraktekkan aktivitas dalam lingkungan kerja membantu hasilkan output berkualitas tinggi. Misalkan seorang pegawai yang bekerja untuk pemasaran, jika dirinya efektif, dia akan menghasilkan penjualan secara rutin. Jika tidak efektif,
efektif, dia akan kesulitan untuk meyakinkan konsumen mencapai pembelian. Perusahaan akan menilai efektivitas kerap kali dengan cara evaluasi kinerja. Efektivitas dari lingkungan kerja memiliki dampak besar dan kualitas produk dan jasa perusahaan yang menjelma dari reputasi perusahaan dan keputusan pelanggan. Untuk meningkatkan efektivitas, perusahaan harus melakukan inisiatif untuk menyediakan evaluasi kinerja, menjabarkan kelemahan karyawan melalui kritik konstruktif. Manajer harus membuat kejelasan untuk mengarahkan efektivitas dan menjelaskan bagaimana kinerja karyawan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Untuk menghindari lingkungan kerja penuh dengan karyawan yang tidak efektif, perusahaan harus mau menyewa karyawan yang berkinerja tinggi dengan menyeleksi calon karyawan dalam proses rekrutmen. Karyawan kerap kali tidak efektif memiliki keahlian yang berkontribusi. Dengan melakukan wawancara kepada calon karyawan, berbicara dengan tidak ada referensi, dan melakukan ujian, perusahaan dapat memasukkan karyawan dengan keahlian yang baik untuk menyelesaikan tingkat kesulitan pekerjaan yang sesuai. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina dengan NIM 2040007, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Wiwi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisien dalam dunia kerja ataupun di dalam bisnis, dan dan materi selanjutnya yaitu adapun juga poin yang terakhir adalah evaluasi. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, efisiensi di dalam lingkungan kerja itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, karyawan dan manajer itu yang efisien akan menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Jadi, karyawan dan manajer yang tidak efisien akan menghabiskan waktu. Dan waktunya membutuhkan sangat lama. Misalkan nih, seorang manajer yang seharusnya mencoba untuk berkomunikasi dengan karyawannya secara lebih ataupun secara dekat dengan cara efektif. Nah, manajer dapat menyelesaikan targetnya itu dengan menggunakan email daripada menggunakan mengirim pesan ataupun surat melalui kantor pos kepada setiap karyawan. Nah, dengan menggunakan email kan akan lebih singkat dan lebih jelas, juga menghemat waktu. Nah, untuk seorang manajer ataupun karyawan yang efisien itu, dia tidak selalu efektif dan sebaliknya. Efisiensi akan meningkatkan produktivitas dan menghemat banyak uang, juga dengan menghemat waktu. Karyawan dan manajer itu seringkali tidak efisien karena mereka tidak tahu bagaimana agar bisa efisien ataupun tidak memiliki media yang tepat untuk menjalankan pekerjaannya secara efisien. Adapun beragam cara untuk meningkatkan efisiensi, yaitu yang termasuk dengan cara rapat dengan manajer dan karyawan, untuk menjabarkan beragam cara menerapkan efisiensi dalam lingkungan kerja. Nah, selain itu juga bisa dengan meminta masukan dengan apa yang kurang dari lingkungan kerja. Di saat ini, misalkan nih sebuah usaha
Usaha kecil tidak memiliki mekanisme email. Nah, karyawannya akan menghalangi manajer untuk berkomunikasi, bukan menghalangi, maka akan terhalangi nih. Misalkan ada usaha kecil dan mereka itu tidak menggunakan email. Nah, karya manajernya akan sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan karyawan. Misalkan manajernya sedang berada di luar kota. Nah, karyawan itu sedang bekerja di usaha yang sedang dijalankan. Nah, kalau tidak menggunakan email kan mungkin sulit untuk mengirim surat. Tapi untuk di zaman sekarang sudah banyak mekanisme yang dapat dipakai. Misalkan nih menggunakan WhatsApp. Nah, untuk sekarang sih lebih banyak menggunakan WhatsApp. Kalau dulu tuh kan belum ada, karena WhatsApp belum ada dan cuman ada email. Untuk sekarang sudah banyak, melalui email bisa, melalui sosial media juga bisa, cuman keamanannya kurang terjamin. Bisa dikatakan jika menggunakan sosial media untuk bekerja melalui sosial media harus berhati-hati. Karena apalagi kalau mengirim data-data penting. Baik, selanjutnya yaitu mungkin itu yang efisien itu bisa dikatakan ringkas gitu ya. Ringkas padat karena efisien itu dia meng apa itu efisien dia itu membuat bukan meringkas waktu dan juga tenaga. Efisien ini membuat pekerjaan di dalam bisnis itu menghemat waktu dan juga hasilnya yang efektif. Misalkan melalui email. Email kan hanya dikirim melalui laptop ataupun HP. Nah, itu kan tidak perlu ada pertemuan ataupun tidak perlu harus menghabiskan waktu dan tidak memerlukan transportasi. Hanya saja memerlukan kuota internet. Dan untuk di zaman sekarang kuota internet sudah menjadi umum bagi orang-orang, bagi masyarakat. Dan bahkan mungkin kebanyakan masyarakat sekarang mempunyai kuota internet tapi tidak memiliki pulsa. Nah, selanjutnya yaitu efisien ini bertujuan untuk membuat waktu dan untuk meringkas waktu dan juga tenaga dan juga menghasilkan pekerjaan yang efektif. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi di dalam usaha itu adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha ataupun bisnis. Prinsip utama yang ada di dalam evaluasi usaha itu adalah yaitu membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan bisnis atau sebelum dilakukan saat bisnis, lalu dengan membandingkan dengan hasil yang telah dicapai pada periode tertentu ataupun sudah dilakukan di dalam bisnis itu, sudah dipraktekkan. Usaha jika dikatakan sukses itu mampu memenuhi kewajibannya atas modal, utang, dan tentunya mendapat profit ataupun laba dari penjualan. Nah, tentu tidak semua bisnis itu yang dijalankan bisa menghasilkan keuntungan besar secara instan. Nah, di dalam bisnis terdapat perjalanannya, akan menjumpai berbagai kendala. Nah, kendala tersebut dapat
dijadikan bahan pertimbangan untuk melanjutkan usaha selanjutnya. Pertimbangan di dalam mengevaluasi usaha itu sehingga dapat menghasilkan strategi bisnis yang lebih baik lagi dan meminimalisasi kerugian. Yang manfaat dan tujuan evaluasi usaha itu secara garis besar, manfaat evaluasi usaha yaitu untuk mengukur kinerja bisnis secara keseluruhan sehingga dapat mendapatkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah di dalam bisnis yang dijalankan tersebut. Nah, namun nih sebenarnya tujuan dari evaluasi usaha itu tidak cukup sampai di situ aja, di sini aja. Nah, terus adapun beberapa manfaat dan tujuan evaluasi yang dapat tujuan evaluasi yaitu adapun dengan poin pertama, menentukan aktivitas perusahaan yang selama ini dilakukan sudah memenuhi ekspektasi ataupun sesuai rencana atau belum. Nah, selanjutnya itu evaluasi dapat mengurangi resiko terjadinya kegagalan di dalam suatu proyek bisnis. Selanjutnya, memahami berbagai faktor kelebihan dan kekurangan yang ada, serta dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Manfaat selanjutnya itu adapun menentukan strategi yang tepat untuk mengeliminasi berbagai permasalahan maupun memaksimalkan kelebihan yang ada. Untuk mengetahui laporan keuangan di setiap periode agar bisnis bisa berkembang. Terus salah satu fungsi evaluasi usaha yaitu untuk mengukur keberhasilan bisnis. Nah, fungsi evaluasi usaha itu juga memiliki fungsi, yaitu antara lain fungsi selektif. Nah, di dalam evaluasi usaha ini memiliki peran untuk menentukan kelayakan suatu aspek pada bisnis. Misalnya nih, evaluasi usaha dilakukan untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan pada sebuah bisnis. Nah, itu di dalamnya apakah SDM perlu ditambah ataupun perlu dikurangi. Nah, untuk mendukung kemajuan bisnis yang sudah dijalankan ini. Selanjutnya pada proses produksi, yaitu perlu dilakukan penggantian mesin atau tidak. Selanjutnya, adapun fungsi diagnosa. Nah, di dalam mengevaluasi usaha ini, fungsi diagnosa berperan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu aspek usaha. Misalnya, misalkan saja evaluasi usaha untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari strategi marketing yang telah dijalankan dalam usaha. Dapat menganalisis kekurangan produk di ranah eksternal. Terus selanjutnya adapun fungsi penempatan. Nah, dalam mengevaluasi usaha ini berperan dalam menentukan posisi terbaik untuk menempatkan pegawai ataupun cakupan usaha. Misalnya, evaluasi usaha yang dilakukan untuk menentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan skill dan kualifikasi untuk mendukung keberhasilan proses bisnis. Selanjutnya, adapun fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, untuk mengevaluasi
Dalam evaluasi usaha ini berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan bisnis. Bisnis yang telah berjalan tuh dievaluasi kembali bagaimana keberhasilannya. Terus misalnya nih, evaluasi usaha yang dilakukan untuk melihat aspek finansial dari tolak ukur pendapatan yang diperoleh dalam bisnis tersebut. Nah, adapun komponen di dalam mengevaluasi usaha yaitu evaluasi evaluasi usaha juga memiliki komponen yang perlu kita ketahui. Adapun komponen usaha yaitu posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha ini digunakan untuk mengetahui seberapa seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha yang dijalankan. Nah, dengan begitu maka dapat diketahui jumlah harta. Di dalam ini yaitu modal harta itu ada modal atau pendapatan usaha. Selanjutnya komponen jumlah utang piutang. Rata-rata pengeluaran dalam 1 bulan dan pendapatan bersih yang diperoleh. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Saya Arina. Mohon undur diri. Semoga materi ini dapat dipahami. Jika terdapat kesalahan ataupun mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat kolom komentar di YouTube channel kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.